Oke, baik. Yang ini tadi coba kita bahas salah satu bentuk perulangan. Ini antara lain kita bisa menggunakan sintaks yang pertama menggunakan for ini. Jadi ini yang tadi flowchartnya. Ini bagaimana program bisa mengulang-ulang proses. Itu ada beberapa bentuk atau beberapa model sintaks. Yang pertama bisa menggunakan ini, for seperti ini dan seterusnya. Nanti ada juga yang pakai format atau sintaks begini, do, kemudian ada while, atau ada juga yang selain itu pakai ini tanpa do. Oke, ya langsung kita coba aja biar lebih paham. Oke, nah ini misal biar cepet ya, saya copy paste aja. Tapi ini bukan saran yang tepat ya copy paste, mending ditulis ulang ya buat yang terutama yang masih pemula. Screennya kelihatan ya? Oke, jadi ini program tujuannya untuk menampilkan tulisan baris ke 1 sampai baris ke 10 misalnya. Ini kalau kita jalankan, ini saya deklarasikan variabel i, ini artinya kita memesan space di RAM. Kemudian baris ke-9 ini adalah proses perulangannya. Jadi semua sintaks yang ada di dalamnya sini itu nanti yang akan diulang. Nah, berapa kali ini akan diulang itu berdasarkan kriteria yang ada di sini. Oke, kalau di for ini nanti boleh kita pecah ada 3 bagian. For ini ada i sama dengan 1. Ini boleh saya pecah menjadi 3 bagian ya, dipisah titik koma ini. Ini bagian yang pertama, yang tengah ini bagian kedua, terus yang ini bagian ketiga, i++. Nah, yang di bagian pertama ini tujuannya adalah untuk memberikan nilai awal i. Jadi i misalnya nanti diisi angka 1, kemudian nanti di bagian yang kedua ini adalah seakan-akan dia berupa syarat. Seakan-akan berupa syarat. Jadi sama kayak yang di flowchart ini tadi. Di flowchart ini ada syarat i kurang dari sama dengan n. Nah, itu nanti implementasinya kalau menggunakan for itu letaknya ada di bagian tengah ini. Ada di bagian tengah. Jadi ini seakan-akan decision. Seakan-akan decision. Kemudian ini adalah i sama dengan 1. Itu seperti yang ini di atasnya. Jadi sebelum decision itu ada proses inisialisasi, kira-kira nanti kita looping itu mulai angka berapa sampai berapa begitu, kira-kira lah gampangannya begitu. Misalnya ini mulai dari 1 sampai 10, berarti nanti kita akan looping sebanyak 10 kali. Mulai dari 1, nanti 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 10. Nah, prosesnya bagaimana? Ini nanti yang bagian ketiga ini i++. Ini nanti tujuannya untuk mengubah nilai i agar nanti dia bisa berhenti. Jadi kalau misalnya nanti i-nya sudah misal 11, maka nanti kan otomatis 11 itu tidak kurang dari sama dengan 10 kan. Nah, karena tidak sesuai maka nanti yang ini tidak dijalankan, sudah selesai. Oke, ini saya coba tambahkan lagi sedikit cout di luar proses looping. Ini untuk menandai aja bahwa ini adalah proses di luar proses perulangan. Oke, saya coba tandai di sini. Oke. Nah, ini kita coba jalankan. Sorry, belum saya compile. Sudah bisa jalan. Oke. Yang ini. Oke. Nah, ini hasil jalannya program. Jadi dia hanya mencetak baris ke 1 sampai 10. Nah, ini kalau misalnya kita tidak menggunakan perulangan, mungkin ini cout-nya ini akan kita tulis sebanyak 10 kali begitu. Jadi kalau misalnya memang kita ada keperluan untuk melakukan proses yang kira-kira itu prosesnya mirip, ini kan mirip prosesnya, jadi cuma mencetak baris ke begitu aja, yang beda hanya angkanya di sini. Nah, itu kita bisa pakai looping.
daripada kalau ini ditulis sebanyak 10 kali cout begitu, yang banyak 10 kali kan mending satu seperti ini tapi dia bisa nilainya berubah-ubah seperti ini, kira-kira begitu. Nah, prosesnya seperti apa tadi? Oke, ini bisa kita cek satu persatu begitu, satu baris. Coba kita baca. Nah, di sini kita juga bisa cek ini. Di sini ada watches. Ini kira-kira oke. Kira-kira ini adalah yang ada di RAM, gambarannya begitu. Jadi di watches ini seakan-akan sebuah RAM gitu ya. Jadi RAM ini bisa kita cek isinya I itu berapa sekarang. Ini kalau kita lihat I-nya itu isinya adalah 0. Ini saya perbesar, isinya adalah 0. I sekarang di RAM isinya 0. Oke, kemudian ini program ketika di sebelah sini ini nanti ini akan dilakukan. Nah, catatannya untuk yang for ini, bagian yang pertama ini hanya akan dilakukan atau diproses satu kali saja. Ini sama dengan 1, ini akan diproses cuma satu kali. Oke, kalau kita lanjutkan, oke. Nah, di sini tadi dia sudah mencetak baris ke 1. Jadi ini tadi awalnya I-nya itu adalah 1, kemudian ini sudah dilakukan, kemudian dia akan melakukan hal yang kedua di sini, yang di tengah. Dia akan mengecek nilai I-nya itu apakah kurang dari sama dengan 10. Nah, ini kalau misalnya syaratnya terpenuhi, dan syaratnya terpenuhi karena I-nya angkanya 1 tadi, maka yang di bawahnya ini akan dijalankan sehingga di sini muncul baris ke 1. Nah, kemudian setelah ini dilakukan, baru dia akan melakukan ini I++. I++ itu sama kayak I sama dengan I plus 1, artinya I-nya dinaikkan nilainya 1, atau ini istilahnya increment 1. Jadi ditambah angkanya menjadi 2 nantinya. Oke, jadi setelah ini selesai, dia akan kembali lagi ke atas, tapi kembalinya bukan lagi ke sebelah sini, tapi langsung ke sini dulu, ke yang bagian 3 dulu, baru nanti balik ke sebelah sini. Jadi muternya di sebelah sini. Ini tadi hanya dilakukan satu kali saja di awal, inisialisasi awal. Oke, ini coba kita lanjut. Ini posisinya ada di 9 ini sekarang. I-nya masih 1, artinya I++ nya belum dijalankan. Kita next line. Nah, ketika kita next line, I-nya akan berubah menjadi 2 di sini. Bisa dicek ya. Ini I-nya sekarang posisinya jadi 2. Yang tadi awalnya 1. Oke. Ini sekarang jadi 2. Nah, 2 ini dicek kemudian di sebelah tengah. Jadi dicek apakah 2 kurang dari sama dengan 10. Karena sesuai atau benar atau true, maka yang di dalamnya sini ini dijalankan lagi. Akan dijalankan lagi. Ini kita lanjut. Cek. Nah, ini akan jalan sehingga dia mencetak baris kedua. Kedua kenapa 2? Karena di sini I-nya pada saat tadi dicetak itu posisinya 2. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, dia harusnya akan melakukan ini I++, menambah. Next line. Nah, I-nya sekarang dia akan berubah menjadi 3. Bisa dilihat di sini I-nya 3 sekarang. Nah, itu artinya dia melakukan ini, kemudian dia mengecek lagi apakah 3 kurang dari sama dengan 10. Karena iya, dia turun lagi ke sini. Kita lihat 10 ini ada kuningnya, berarti artinya dia masuk ke sini. Tapi ini belum dilakukan. Oke, belum muncul. Nah, ini
kita next dulu. Nah, baru dia menjalankan ini baris ketiga, kembali lagi ke dia ke atas, i plus plus lagi dia nantinya, kemudian dicek lagi, kalau iya masuk ke dalam lagi, dan seterusnya begitu muter seperti itu terus, sehingga sampai dia muncul angka ke 11 nanti di sini. Sebentar, atau saya persingkat, ini maksimalnya 2 saja. Kita cek lagi. Oke. Nah, di sini mulai i-nya masih belum ada karena ini belum dijalankan. Ini saya next line dulu. Nah, next line tadi i-nya dijalankan dulu, i sama dengan 1, sehingga di sini i-nya 1. Nah, di situ dicek apakah i kurang dari sama dengan 2, karena i-nya 1 berarti benar, ini masuk ke dalam. Ini saya jalankan aja terus. Dia naik lagi. Nanti i-nya akan ditambah 1. Kemudian dicek lagi ternyata apakah 2 kurang dari sama dengan 2. Ya, benar. Jadi dia kurang dari atau sama dengan 2 i-nya, sehingga dia masuk lagi ke sini, dia akan menjalankan ini lagi nanti kalau saya next. Oke, ini muncul baris kedua. Nah, sekarang posisi pointernya di sini. Nah, di sini nanti dia akan menjalankan i plus plus lagi. Bisa kita cek. Nah, i-nya akan berubah menjadi angka 3. Bisa dicek ya. Ini i-nya sekarang 3. Nah, kemudian dicek ke dalam sini di tengah. Apakah 3 kurang dari sama dengan 2? Nah, ini kan tidak. Tidak itu 3 itu lebih besar dari 2, sehingga dia tidak lagi masuk ke sini. Ini enggak lagi dijalankan, tapi dia larinya ke sini. Nah, ini belum muncul, sehingga kalau saya next, dia akan menjalankan yang ini. Nah, ini muncul di luar proses looping. Oke ya. Jadi konsepnya kira-kira begitu. Jadi untuk bisa membatasi dia itu berulang seberapa kali, itu kalau menggunakan for itu ditaruhnya di bagian tengah ini. Ini untuk memberikan nilai awal i, kemudian ini nanti dia dinaikkan berapa begitu, misalnya 1, tinggal i plus plus, atau boleh juga ditulis i plus sama dengan 1, ini juga sama, tapi biasanya lebih sering ditulis begini. Ini kalau misalnya nilainya naiknya itu cuma 1-1 begitu. Oke, nah ini model yang pertama. Nah, kemudian ada lagi model yang kedua. Ini saya tutup dulu. Ada model yang kedua, selain menggunakan for, sintaks for, nanti bisa juga menggunakan sintaks while. Bentuknya begini. Pada intinya sih semuanya sama. Mau pakai for, mau pakai while itu bisa melakukan perulangan. Cuman ini tadi sintaksnya yang digunakan adalah for. Nah, ini coba kita ubah menjadi while itu tadi. Kita coba konversi dari sintaks for menjadi sintaks pakai while. Nah, di sini secara flowchart ini sebenarnya sama. Mau pakai for, mau pakai while, ini bisa menggunakan flowchart ini. Jadi satu flowchart ini itu bisa kita pakai for, bisa juga pakai while, kira-kira begitu ya. Sehingga ini bisa kita konversi, yang awalnya pakai for, kita sekarang pakainya adalah while. I sama dengan 1. Kemudian yang ada di dalamnya while ini tidak sama seperti for yang ada 3 bagian, ini cuma 1 bagian. Ini isinya cuma yang bagian tengah ini. I kurang dari sama dengan 2. Kemudian yang ada di dalam ini adalah
ininya, proses yang akan diulang. Ini prosesnya boleh 1 baris, 2 baris, dan seterusnya, macam-macam. Mau melakukan apapun di dalamnya sini, pokoknya ini adalah hal-hal yang akan dilakukan diulang-ulang di dalamnya sini. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya yang belum ada adalah ini i++. Jadi menaikkan nilai i-nya sehingga nanti ketika dia kembali ke atas itu i-nya juga akan berubah. Setiap kali dia kembali ke atas ini akan berubah menambah 1. Oke, ini kalau kita jalankan hasilnya adalah sama ya, sama seperti ketika kita menggunakan for yang tadi. Jadi ini cuma beda sintaks saja, bisa pakai for, bisa pakai while. Secara proses ini juga sama. Yang ini tadi, ini i-nya cuma dijalankan 1 kali ini, kemudian masuk ke proses perulangannya. Nah, ketika masuk dia akan dicek. Kalau misalnya syaratnya ini sesuai, maka yang ada di dalamnya while itu akan dijalankan. Apa yang dijalankan ini? Mencetak tulisan baris ke i. Ya, kemudian setelah itu dia akan menambah nilai i-nya menjadi 1, dinaikkan satu-satu begitu. Nah, kalau sudah dia akan kembali lagi ke atas di sini. Jadi dia nggak keluar dulu, tapi dia kembali dulu ke atas untuk dicek. Nah, ini kalau misalnya sudah nggak sesuai, misalnya tadi ketika posisi i-nya 2 kan masih masuk di sini sesuai syarat, masuk ke sini, kemudian i-nya dinaikkan 1 jadi 3. Nanti dia kembali lagi ke atas dulu, dicek dulu apakah 3 kurang dari sama dengan 2, karena ini 3 itu lebih dari 2, maka baru yang ini nggak dijalankan, dia langsung turun ke bawah. Oke, kira-kira begitu. Ini untuk yang looping model kedua. Boleh dikatakan ini modelnya sama kayak yang for. Bisa sama kayak for. Jadi kita bisa pilih salah satu. Mau pakai for bisa, mau pakai while bisa untuk mengulang proses. Nah, kemudian ada lagi yang model ketiga itu pakainya adalah pasangan ini do, kemudian di bawahnya nanti ada while. Ini juga sama konsepnya untuk mengulang, cuman alurnya agak berbeda sedikit dengan si for tadi. Oke ya. Ini kalau yang while tadi atau kayak for tadi, kalau misalnya Anda matchkan dengan yang di atas ini mirip dengan ini. Nah, sementara flowchart untuk yang do while itu kira-kira begini. Nah, paling gampang intinya adalah kalau yang do while ini itu pengecekan syaratnya itu dilakukan terakhir. Nah, kalau yang for atau while itu dia pengecekannya itu dilakukan di awal, gampangannya begitu. Jadi bedanya cuma itu aja. Kalau for dia diceknya di awal sebelum bisa melakukan hal-hal yang mau diulang. Nah, kalau yang do while itu pengecekannya ada di terakhir. Sintaksnya begini. Saya contohkan. Ini saya disable. Oke. Nah, di sini sekarang saya pakai do while. Di sini penulisannya begini. Ini sudah aturannya begitu, nggak bisa diubah-ubah. Ini juga masih sama. Misalnya saya pengen nanti dia berhenti itu ketika nilai i-nya adalah sudah 3 misalnya. Ya sudah, berarti ini kan syaratnya i kurang dari sama dengan 2, dia akan bisa melakukan perulangan. Oke. Ini saya copy di sini aja. Ini saya taruh sini, ini saya disable. Oke. Nah, kemudian di sini saya copy aja karena memang sama yang dilakukan. Kasusnya masih saya samakan. Oke. Nah, saya coba jalankan. Oke. Yap. Nah, hasilnya juga sama ya.
hasilnya sama seperti ketika menggunakan for sama while tadi. Bedanya hanya posisi pengecekannya saja. Kalau tadi di while itu dia sebelum masuk untuk menjalankan proses yang di dalam itu dia dicek dulu. Nah, sementara yang di sini dia ketika masuk ke proses perulangan dia langsung masuk aja begini. Jadi di sini nggak ada portalnya istilahnya begitu. Kalau ini tadi ada portal di awal. Nah, ini nggak ada portal di awal. Dia langsung masuk, ini langsung dijalankan. Kemudian di sini baru portalnya di terakhir untuk bisa lanjut ke atas. Kalau yang tadi untuk bisa masuk di situ ada portalnya. Nah, tapi kalau yang ini kalau mau ke atas kembali ke atas itu dia harus melewati portal dulu gitu. Nah, kalau syarat di portalnya sesuai baru dia loncat lagi ke atas. Balik lagi ke sebelah sini. Oke. Kira-kira itu tentang perulangan. Secara sintaks di C++ ada 3 jenis ini. Bisa pakai for, bisa pakai while ini saja, atau bisa pakai pasangan do while. Kira-kira begitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan barangkali? Suara saya kedengaran atau nggak kedengaran sama sekali? Kedengaran kan ya? Atau kalau misalnya kurang jelas nanti nggak apa-apa, ini saya rekam kok. Nanti saya upload lagi ke YouTube. Oke, ada yang mau ditanyakan? Gimana? Apa ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin sementara Discordnya saya off kan. Kalau memang oke, ada yang mau tanya? Saya stop dulu screen sharingnya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Apakah itu kayak counter? Intinya perulangan itu mengulang proses. Cuman untuk bisa mengulang proses atau menghentikan proses perulangan itu kita butuh semacam penanda. Jadi i yang jadi i yang ada di program ini tadi itu dia sifatnya hanya sebagai untuk penanda apakah dia akan mengulang lagi atau tidak gitu. Ya boleh dikatakan mirip counter, boleh juga sih, cuman istilahnya atau tujuan utamanya bukan untuk mengcounter itu, tapi tujuannya hanya untuk mengecek atau untuk membatasi kira-kira dia itu akan mengulang proses itu sampai kapan. Jadi ini hanya untuk membatasi aja, ya menghitung berapa kalinya gitu ya. Oke lah, bolehlah dikatakan counter. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau
atau sudah dulu, sambil nanti yang lain bisa cek video yang saya upload nanti. Kalau misalnya ini pas nggak jelas, pas jaringannya error. Oke ya, mungkin sementara saya cukupkan. Nanti bisa lanjut di WA. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan bisa dilewatkan di WA grup ya. Oke, sekian dulu. Seperti biasanya nanti meskipun di luar jam kuliah, ada yang mau tanya kah? Oke, cukup. Ya sudah, nanti lanjut di ini aja, apa namanya, di grup WhatsApp, biar enggak terlalu panjang juga. Sementara saya tutup. Sekian ya, nanti semoga bisa ditangkap sekalian videonya saya upload. Terima kasih sementara. Sekian dulu, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.